Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Tip Otomotif. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya ya. Penyebab dari mobil itu nyendat-nyendat atau RPM naik turun berbetnya di RPM 2000. Jadi pernah kejadian di mobil saya ini ya, ini saya sharing pengalaman saya. Sebelum saya perbaiki itu mobil saya mengalami ketika saya injak gas, saya gas ya, saya tekan gasnya di RPM 2000 ada sendatan lah, didit gitu ya, ketika menginjak di RPM 2000 saja teman-teman. Tapi kalau di atas RPM 2000 di kecepatan tinggi itu malah normal. Itu kenapa? Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan solusi atau penjelasan mengenai penyebab dari nyendat di RPM 2000 untuk mobil all new Avanza tahun 2012 ini, dan saya rasa ini sering terjadi pada mobil teman-teman ya. Baik, langsung saja saya share kepada teman-teman mengenai hal itu ya, tapi sebelumnya didukung terus di Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja saya bahas ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, pengalaman saya, mobil saya ini ketika di RPM 2000 itu sering didit itu kan, terasa nyendat-nyendat gitu ya, seperti nyendal-nyendal gitu ya teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman juga mengalami. Baik, itu kenapa? Itu banyak hal teman-teman, tapi setelah saya lakukan beberapa hal ya, misalkan saya sering tune up, saya sempat pakai injektor cleaner, kemudian sudah saya bersihkan ISC nya, itu masalah itu sembuh hanya beberapa saat ya, atau setelah 2 hari 3 hari itu muncul lagi, apalagi di saat kondisi panas atau mesin panas itu itu akan sering muncul. Dan bahkan sampai kalau perjalanan jauh atau mesin panas itu engine lamp bisa pernah muncul teman. Engine lamp pernah menyala, tapi waktu itu ketika engine lamp menyala saya cukup reset ECU-nya dengan kunci kontak on off, alhamdulillah engine lamp mati kembali. Tapi penyakit itu tidak sembuh total teman-teman, jadi sering kambuh gitu ya. Sudah saya bersihkan pakai injektor cleaner, sudah saya sering bersihkan ISC nya, masih nyendat-nyendat di RPM 2000 itu masih tetap muncul. Kemudian kemudian saya analisa apa yang perlu saya perbaiki, apa perlu saya ganti. Akhirnya waktu itu mobil saya ini kan sudah umurnya sudah 10 tahun, dan biasa sering terjadi itu seal cover valve ini bocor ya teman-teman. Ini banyak rembes, banyak oli menempel di luar seal cover valve atau seal cylinder head ini ya. Nah, ini teman-teman pasti banyak yang mengalami ya kejadian ya. Jadi bagi mobil teman-teman yang sudah seperti mobil saya ini all new Avanza tahun 2012, itu sering sekali ada rembesan dari seal cover valve ini ya. Ini sudah rembes-rembes, ini banyak oli. Ini sudah saya bersihkan, ini sudah bersih ya teman-teman. Saya sudah melakukan pergantian seal cover valve. Nah, ketika waktu itu saya curiga ya mengenai rembesan dari oli ini, itu saya akhirnya melakukan penggantian seal cover valve. Seal ini ya teman-teman, seal di atas ini ya, tutup klep ini ya. Nah, ini ternyata pengaruhnya sangat besar sekali ya teman-teman. Saya sudah membuka, saya ganti sealnya, kemudian sehingga seperti ini ya, sudah bersih lagi, tidak ada bocor lagi. Kemudian ketika saya membuka atau ketika saat mengganti seal cover valve itu, di dalam itu kan ada seal busi ya teman-teman ya. Seal busnya itu ternyata sudah keras sehingga
oli masuk ke lubang busi. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya, perlu teman-teman ketahui ya. Jadi gejala ketika oli sudah rembes, seal cover valve sudah rembes, jangan disepelekan ya teman-teman. Itu sangat berpengaruh karena di dalam itu ada seal busi. Ya, seal busi itu sudah keras, bocor sehingga oli masuk ke dalam lubang busi. Itu yang bisa menyebabkan mobil nyendat di RPM 2000. Itu ya. Setelah saya ganti seal, maka penyakit itu sudah hilang ya teman-teman. Penyakit nyendat-nyendat di RPM 2000 itu sudah hilang, idle atau langsamnya sudah standar lagi ya teman-teman, sudah bisa langsam lagi ya di 800 RPM. Tidak ada nyendat lagi ketika walaupun mesin kondisi panas, walaupun dalam perjalanan jauh. Jadi ini salah satu penyebab dan solusinya untuk menangani masalah mesin mobil nyendat-nyendat di RPM 2000. Dan selanjutnya dan lagi ya perlu teman-teman ketahui, selain oli masuk ke dalam busi, itu di busi itu kan ada koil ya teman-teman. Ujung koil itu tercelup oli, sampai tercelup oli ya teman-teman. Kalau saya biarkan saja, tidak saya ganti untuk seal businya dan seal cover valve ini, maka koil itu bisa mati. Kan sayang teman-teman, untuk koil itu harganya mahal. Dan satu lagi ciri-cirinya teman-teman, ketika waktu itu belum saya ganti seal cover valve ini, ketika mobil menyala langsam itu teman-teman bisa melihat gejalanya. Ketika kita nyalakan mesin idle itu blebek-blebek di ujung knalpot ya teman-teman. Coba teman-teman cek ya mobilnya ketika pagi hari kita panasi ya, itu masih normal, masih bagus, masih keluar embun ya teman-teman di ujung knalpotnya. Tapi untuk langsam atau idlenya itu tidak stabil, bebek tidak ada blebek gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya bersihkan, saya ganti seal cover valve nya, itu blebek-blebeknya juga sudah hilang itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya tips dari saya, solusi dari saya mengenai bagaimana cara mengatasi mobil blebek-blebek nyendat-nyendat di RPM 2000, khususnya untuk mobil all new Avanza, Xenia, Rush dan Terios, mesin VVDS seperti mobil saya ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa didukung terus Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.